pemerhati proposal. Nah, karena saya sudah kehadiran atau spesial di pagi hari ini, pagi-pagi banget begitu. Jam 6 pagi. Tapi yang jelas saya juga ingin ajak Anda pemerhati yang ada di rumah nanti untuk bisa bergabung ya di jalur telepon, yang ingin juga berbagi begitu pemerhati, berbagi informasi ataupun berbagi pengalaman juga. Karena nanti ada sesuatu yang spesial yang saya akan hadirkan di penghujung acara begitu ya. Jadi pastikan Anda bisa menyimak sebaik mungkin. Ya, baiklah pemerhati, saya nggak lama-lama untuk menyapa narasumber kita yaitu RZ Hakim begitu ya. Mas RZ Hakim ini saya mau tanya dulu RZ itu apa ntar lagi. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Wah, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. RZ-nya apa nih Mas? Dari orang tua RZ itu Rohim Zabriansyah. Oh, saya pikir Rizal loh Mas. Ah, Berarti tapi panggilannya adalah Mas Hakim. Hakim gitu ya. Iya, oke. Tentu kalau berbicara tentang Mas Hakim ini mungkin sebagian besar teman-teman juga ataupun pemerhati perosolan juga tahu ya, beliaunya juga aktif begitu ya, sebagai sejarawan juga begitu, khususnya di Kabupaten Jember. Terus kalau saat ini sibuk apa saja nih Mas? Dalam 1 bulan terakhir sampai ke depan ini masih menemani teman-teman kolektif Sudut Kalisat tentunya ya. Mereka sedang bikin riset tentang bentang alam di Jember, juga riset tentang merpati. Begitu Mas. Yang lain-lain sih urusan jalan-jalan sama istri biasanya. Urusan jalan-jalan begitu ya. Tapi berbicara tentang Jember sendiri ya, mengenal Jember yang memang sejak Mas Hakim juga lahir dari apa namanya, memang asal dari Jember. Jember gitu ya. Mengikuti lah sejak kecil, sejak lahir, kemudian kalau sehari-hari lebih cenderung kepada mungkin bahasa ibu kali ya, bahasa Ya. Madura kah atau Jawa kah gitu. Ibu saya kebetulan Jawa, Jawa Tulen, bapak Madura Sumenep. Maksudnya orang tuanya sudah di Jember waktu bapak dalam kandungan. Tuh, bapak saya lahir 1 Januari 1950. Kelak berjumpa dengan ibu, mereka menikah. Lahirlah saya di Kabupaten Jember gitu Mas. Oke. Yang bertempat di mana? Saya lahir di Kreongan, menjalani masa kecil di Patrang, sampai bertumbuh remaja, sampai bertumbuh besar. Sekarang hampir 10 tahun terakhir saya ada di Kecamatan Kalisat. Oh, oke. Gitu. Baik. Nah, dengan perpaduan dua kultur budaya tentu juga ya, ada Madura ataupun Jawa begitu. Tapi lebih sering kemana nih condongnya begitu kalau sehari-hari dalam berkomunikasi begitu? Kalau bahasa ibu berbahasa Jawa. Bapak juga mengikuti bahasa Jawa. Saya lebih banyak tinggal bersama kakek nenek sampai kalau kakek saya dari pihak bapak ini sampai saya SMP kelas 3, kemudian beliau meninggal. Sering berkomunikasi dengan saya pakai Jawa, kakek nenek saya menjawabnya dengan bahasa Madura, dan kami baik-baik saja. Gitu. Tapi memang dari keluarga ada yang memang tidak bisa Madura kah atau tidak bisa Jawa kah begitu? Kakak perempuan saya lebih ke bahasa Jawa. Tapi seperti masyarakat Jember dan sekitarnya ya pada umumnya, mereka ngerti aja Mas, ngerti ya, aja ngerti. bahasa. Tapi untuk menjawab atau menyampaikan yang rata-rata begitu ya, nggak bisa gitu ya. Oke, karena teman-teman Anto sendiri di sini begitu kan, ada yang mengerti apa yang diucapkan misalnya pakai bahasa Madura begitu, tapi ngerti. Tapi kalau untuk menjawab itu kok dibilangnya susah begitu ya. Susah. Tapi kalau menurut Mas Hakim sendiri melihatnya, lebih susah Madura kah atau lebih susah Jawa kah? Karena sama-sama ada, kebetulan di keluarga ini ada Jawa Madura gitu.
menurut saya kok sama saja ya, sama-sama tidak susah karena bentukan lingkungan dari keluarga saya juga dan lingkungan sekitar termasuk para tetangga bentukannya kayak gitu. Apalagi dulu waktu kecil lebih banyak tinggal di Kecamatan Patrang. Maksudnya di 3 kecamatan kota ini kan Patrang, Sumbersari, Kaliwates ini hal yang lazim dijumpai orang Jember multilingual. Tiba-tiba aja mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Gitu. Yang benar rata-rata memang nguku, tapi mereka juga bisa bahasa Madya dan yang halus. Jadi itu mungkin kelebihan masyarakat Jember wilayah kota yang sangat multilingual, bisa berbahasa lebih dari satu bahasa. Oke, baik, bisa lebih dari satu bahasa begitu ya. Anto saja sebenarnya sehari-hari kan Madura begitu ya, sehari-hari Madura dari kecil begitu, dari kecil Madura paling ya cuma bahasa Indonesia. Tapi gara-gara semakin dewasa, kemudian ketika bekerja itu dengan lingkungan yang mayoritas Jawa gitu. Jadi kayak otomatis Anto sendiri kayak ke bawah gitu, dia bisa lah walaupun Jawanya tuh rasanya mungkin rasa Madura gitu ya, logatnya kan ya. Bisa, tapi logatnya masih Madura begitu. Tapi kalau Mas Hakim sendiri melihatnya pengaruhnya begitu antara memang ya suku Jawa, suku Madura. Kalau di Jember sendiri kan ada Osing lah, dari suku-suku mana lah, Minang lah, segala macam begitu ya. Macam-macam. Kayaknya bertumpuk di sini begitu ya. Walaupun di beberapa daerah yang lain juga sama begitu kan. Tapi kalau Mas Hakim sendiri melihatnya bagaimana sih kota Pendalungan itu? Pendalungan dilihat sebagai sebuah kota atau pembeda dialek atau orangnya. Itu kan macam-macam ya. Kalau Mas Anto bertanyanya Pandalungan menjadi sebuah dilihatnya menjadi sebagai sebuah kota, saya kira ada satu kebutuhan paling mendasar ketika harus menjelaskan Pandalungan sebagai sebuah kota, yaitu narasi yang lebih lengkap lagi dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Itu sih menurut saya, Mas. Kalau Pandalungan dilihat dalam satu wilayah kota, yaitu kota Jember, yang harus kita perhatikan pelan-pelan kan bahwa ketika Pandalungan diartikan sebagai hanya perjumpaan Jawa dan Madura dan ada dominasi di sana, itu juga harus kita riset ulang sih sebenarnya, karena itu meniadakan warga dari suku-suku lain. Sedangkan di Jember kan selain Osing, selain jejak Osing yang sangat mendalam, kita juga punya Kampung Mandar, kita juga punya suku-suku yang lain yang itu melengkapi Jember. Kita bisa melihatnya dari sisi kuliner misalkan atau apa, seolah-olah Jember nggak sangat membutuhkan kuliner khas Jember misalkan ya, karena di sini semuanya ada. Dicari begitu ya. Kadang apa sih makanan khasnya Jember begitu, tapi lebih cenderung menyebutnya adalah suar suwir begitu kan. Padahal suar suwir itu jajanan begitu kan. Tapi yang memang benar-benar makanan begitu ya, apa sih makanan yang khasnya Jember begitu? Ya itu yang khas dari Jember, saya kira kalau contohnya adalah sisi gastronomi atau makanannya, ciri khasnya adalah Jember bisa menampung semua jenis makanan. Jadi mau makanan apa di Jember ada. Kalau hal-hal yang sifatnya lokal branding untuk makanan ya kan ada pecel garahan, ada banyak hal sebenarnya yang butuh kita garap bersama-sama. Nah, untuk menggarap itu semua, mulai dari masa-masa lampau sampai masa-masa terkini itu kan kita butuh ruang yang aman untuk menyimpan itu, menyimpan narasinya, menyimpan
benda-bendanya, menyimpan manuskripnya, itu saya kira ada kebutuhan mendesak pada Kabupaten Jember, yaitu keberadaan ruang aman itu. Katakanlah museum, museum daerah. Ya. Ya. Nah, ini pentingnya begitu Itu ya. sangat penting, Oke. sangat penting. Artinya kalau Mas Hakim sendiri melihat, oke lah, mungkin kita nggak punya museum yang benar-benar fokus begitu ya, fokus kepada soal ini nih, karena kebudayaan begitu ya, kebudayaan yang ada di Kabupaten Jember, baik itu ya secara benda atau tidak begitu kan. Nah, apa yang memang harus dipersiapkan sebetulnya? Karena kan kalau berbicara tentang ya sejarah khususnya Jember, ini sudah dari dulu. Ya. Nah, dari dulu sebagian juga ada begitu ya, kita punya yang suka menyusuri benda-benda yang perbakalan. Ya. Gitu lah ya. Udah lengkap Itu ya. sebenarnya kalau hari ini. Tapi kalau untuk menurut Mas Hakim sendiri, soal tempatnya kah begitu? Ya, ruang itu sendiri, ruang yang akan dijaga bersama-sama selain oleh penyelenggara daerah, juga oleh masyarakatnya. Dari sana kebutuhan akan hal-hal yang sifatnya edukatif dan informatif itu akan selesai dan akan aman. Kita juga butuh bantuan orang-orang dari sudut pandang yang mengerti teknik sipil, yang mengerti ruang untuk menyimpan manuskrip yang sudah rapuh ini suhunya harus sekian. Ya, Dan betul. begini, dan kalau urusannya batuan begini, kalau urusannya apa hal-hal yang lain pakai ruang yang seperti ini, dan itu harus layak dikunjungi oleh berbagai usia, nah, berbagai gender, berbagai usia, dan dari sana ketika sudah ada ruang aman untuk penyimpanan, maka kita kebutuhan yang lain adalah memproduksi terus-menerus narasi tentang Jember dan disimpan di sana. Iya, karena kan itu juga menjadi apa ya, peninggalan begitu ya. Bagaimana sih ketika orang mau datang ke Jember begitu ya, terus pengen tahu nih apa sih makna katanya Jember misalnya, atau mungkin ada apa aja sih di Jember? Iya, begitu. Terus kenapa kok bisa dibilang kalau tadi disebut-sebut dengan kota Pandalungan begitu ya? Nah, ini kayak Sebelum Pandalungan apa Jember? Ya. begitu ya? Saya melihat kan Pandalungan itu nanti kita harus punya satu kesepakatan dulu, ada konsensus yang harus menyebut kalau ngomong Pandalungan ya, ini ejaannya apa? Mendalungan kah, atau Pandalungan, atau betul. Pedalungan, atau Pendalungan, atau apa gitu? Apa benar dimulai dari kata dalung, dalung dari bahasa apa? Dalung gitu ya? Atau dalung, atau itu hanya populer pasca 2016 sampai sekarang, atau 10 tahun sebelumnya mulai 2006, atau lebih jauh lagi tahun 1985, atau baru dimulainya ketika ada buku Bau Sastra Jawa, atau memang lebih jauh lagi tahun 1814 ketika di Serat Centini tertulis istilah mendalungan. Iya, dan yang kalau mengikuti serat terjauh itu, manuskrip terjauh itu menyebut tentang orang-orang yang tidak memiliki adab dalam bertutur ya, kasar maksudnya. Apa benar orang-orang Jember tidak memiliki adab? Atau hanya kasar? Kalau kasar beda lah ya. Bisa nggak dijelaskan secara historiografi sejarah, ada kronikelnya nggak, dan banyak hal, harus banyak yang bisa dibedah, harus duduk bersama-sama, dan saya kira melakukan pendekatan riset dengan bagus dari berbagai posisi. Kita nggak harus yang ada di akademis saja, teman-teman komunitas, teman-teman kolektif kan banyak sekarang di Jember sudah menjadi semakin sehat. Itu ya membicarakan itu bareng-bareng, tidak emosional, saya kira itu akan menjadi penting buat Jember. Nah, apa benar Jember hanya dimulai sejak zaman perkebunan modern abad 19? Terus sebelum itu apa? Itu kan harus selesai dengan tuntas. Manusia Jember yang pertama apa memang mereka melakukan apa? Mereka yang datang dari kota-kota sebelahnya, dari
dari Madura atau dari Jawa pedalaman. Jawa pedalaman maksudnya Jawa yang jauh dari laut ya, Ponorogo, Tulungagung dan sebagainya. Atau kita juga bisa melacaknya dari manusia Watangan, orang-orang purba masa Austronesia saya kira. Itu biar tuntas aja sih. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada beda, gitu tiba-tiba ada perjumpaan Jawa Madura. Nggak tiba-tiba seperti itu. Oke. Baik, Mas Hakim, tentu juga Mas Hakim bersama teman-teman yang selama ini juga aktif begitu ya, melihat bagaimana perkembangan Jember begitu dengan berbagai macam budayanya, budaya lokalnya juga dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Kabupaten Jember. Nah, dari segi sejarah sendiri, kalau Mas Hakim melihat itu seperti apa sih Jember itu? Jember menarik, baik dilihat dari perkakas ilmu pengetahuan, geologi, arkeologi sampai historiografi sejarahnya. Menarik karena punya bentang alam di antara reruntuhan gunung-gunung purba dan gunung-gunung baru seperti Pegunungan Hyang, Argopuro, Gunung Raung yang kalau secara geologi itu kan disebut gunung yang baru ya, masih baru ya. Menarik dan ada di ruang aman saya kira ketika di masa lampau ada peradaban di Kabupaten Jember tidak terancam oleh bencana alam tentang letusan gunung berapi, itu masih relatif aman di Jember. Jadi kita hanya tinggal mencari jejak-jejaknya saja. Kan banyak nih di Jember ditemukan oleh teman-teman komunitas, nanti dilaporkan pada instansi terkait dan sebagainya, didata. Di sana ada tentang situs alas kota dan lain-lain. Itu saya kira menarik. Dan hal-hal yang sementara ini masih sudah disimpan oleh instansi terkait maupun masih ada di masyarakat, itu ketika dijadikan satu, dinarasikan, orang mudah menjangkau ruang aman yang kita sebut saja museum daerah. Itu kan akan mencerdasi masyarakat Jember, anak-anak Jember yang hari ini bahkan belum lagi dilahirkan, agar mereka tahu identitasnya gimana. Oh, identitas leluhurku ternyata seperti ini. Ada muncul rasa bangga di sana. Ketika kebanggaan itu takarannya pas, itu akan menjadi api semangat kolektif yang bagus buat masyarakat Jember maupun kota-kota yang lain ya di Indonesia. Saya kira kayak gitu, Mas. Kebutuhan akan narasi yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Nah, itu Jember. Ya penting karena nanti juga akan dijelaskan kepada anak cucu kita, gitu kan. Karena kalau berbicara tentang sejarah ini, kita pun juga sebagai anak muda nggak boleh dong lupa nih, saya tuh lahir dari siapa gitu. Saya tuh orang tuanya bagaimana gitu kan ya. Baik, nanti kita akan lanjut pemerhati Prof. Lines untuk perbincangan kita, karena hari ini juga spesial kita bahas tentang Pandalungan begitu di komentar rakyat. Anda pun juga nanti bisa berbagi begitu ya. Mungkin Anda juga ada informasi-informasi yang tentu Anda ingin sampaikan, nanti bisa bergabung di sini di 336 500 dan 336 600. Silakan. Kemudian di WhatsApp, SMS 0877771000. Nah, ini tadi juga justru menyoroti untuk apa banyak-banyak museum, tapi selama ini nggak rame gitu ya. Kita sebenarnya kan ada nih, ada museum aksara, ada museum tembakau juga. Oh, gitu, kalau atau dari museum-museum yang lainnya gitu ya. Tapi kalau khusus nih, yang memang sejarahnya Jember, ini menurut Mas Hakim sendiri gimana? Kalau museum-museum yang seperti itu, di rumah saya juga ada museum Seruji di Kalisat. Ya, maksudnya ketika ada museum daerah Kabupaten Jember, outputnya nanti di sana bisa mengeluarkan buku-buku, di sana bisa memproduksi film. Jadi ada produk budaya di sana. Kita bisa bikin buku kalau ada wujud nyatanya gitu. Ya, ada ruang simpan di sana, bisa telusur identitas. Jember ini dimulai dari mana? Apa situs alas kota di Keranjingan, ada situs alas kota 1 dan 2, atau yang tadi diceritakan sama Pak Saiful itu
atau yang lain-lain. Terus yang saya garis bawahi dari Pak Saiful yaitu memang istilah pandalungan atau pendalungan atau apapun ejaannya itu memang sangat populer sekali baru-baru ini. Iya. 2016, 2017 sampai Ah, sekarang. Benar sekali itu. Ketika saya masih kecil pun nggak ada istilah pandalungan kecuali yang dari istilah ternak ya Mas ya. Kalau sampai jalan-jalan di wilayah perkebunan Durje atau Kalijompo atau yang lain, mungkin masyarakat Jember di beberapa wilayah memahami pandalungan atau pantilungan itu ketika ada seekor mentok dikawin silangkan dengan bebek dari luar atau dari manapun biar anaknya unggul, itu namanya hasilnya pantilungan. Kalau dari keluarga saya sapi disilangkan, itu namanya anaknya nanti sapi pantilungan. Dan ya kayak gitu. Dan maka dari itu belum berjumpa nih istilah yang ditawarkan pihak akademis dan yang kemarin dilakukan secara top down lewat penyelenggara daerah, lewat kuasa media dan sebagainya. Nggak semua bisa memahami itu. Dari desa-desa dari 31 kecamatan ini nggak semua bisa menjadi seperti itu. Tapi pesan Pak Saiful tadi kan yang penting nggak atokar ya, nggak bertengkar. Itu bagus, itu bagus sekali. Karena itu juga pesan almarhum orang tua saya, meskipun mereka menolak nih. Orang yang paling cocok kalau menjadi percontohan pendalungan kan saya. Ibu saya Jawa, bapak Madura. Tapi ada daya tolak di sana, berarti hasil riset dari akademis belum benar-benar menyeluruh meskipun menyentuh kota itu. Kalau memang pandalungan dimulai dari pendalungan dimulai dari kata dalung yang konon adalah ceruk yang luas atau ceruk yang dalam. Kenapa nggak pakai kata Jember yang dimulai dari kata Jember atau Jember? Sama, luas, bisa menampung apapun Jember itu. Ini saya balik lagi dengan kata-kata Pak Saiful barusan, tidak masalah urusan kata-kata atau apa, yang penting tidak bertengkar, itu bagus menurut saya. Cuman hal yang lebih penting, saya dari sudut pandang ilmu sejarah ya, menelusur identitas kita sendiri dan membuat outputnya adalah narasi-narasi. Oke, dan itu bisa dipatenkan gitu ya. Itu bisa dipatenkan. Baik. Dan yang memiliki ada ingatan kolektif masyarakat Jember. Jadi biar sesuatu hasil budaya itu biasanya mudah karena selama ini kan kalau kita lihat nih, misalnya dalam ilmu sejarah, ya. Ini kan rata-rata yang dari daerah-daerah yang lain, begitu kan? Iya. Ya kan? Ya kan? Rata-rata misalnya pahlawan ini, misalnya pahlawan, misalnya Diponegoro lah segala macam, gitu ya, lebih kepada situ. Tapi kalau yang memang muatan-muatan lokal, gitu kan, kayaknya memang jarang kita ketemui, begitu kan, di lembaga pendidikan, mungkin dalam kurikulum, gitu, kurikulum lokal. Iya, betul. Ada muatan lokal sebenarnya, biar masyarakat Jember ternyata mengerti bahwa di Sumber Baru ada situs Congapan yang dimulai dengan angka tahun 1088. Kenapa nggak dijadikan hari lahir kabupaten misalkan, atau yang paling penemuan terbaru yang terjauh misalkan di Desa Karangharjo ada prasasti Lumbung di sana yang sangat tua sekali. Itu hal-hal seperti itu kan butuh ruang-ruang aman untuk penyimpanan. Kalau masalah film saya sepakat itu dengan Pak Saiful tadi, saya sepakat. Tapi ruang aman ini penting untuk membangun sebuah kota. Dari ruang aman itu lahir narasi. Narasinya bisa berdampak pada apapun, termasuk pada tata ruang sebuah kota, tata ruang di desa-desa, bisa menciptakan local branding sampai city branding. Saya kira itu akan menjadi penting. Yang dibutuhkan Jember ketika dikerucutkan menjadi satu kata saja, ya narasi. Baik.
Pemerhati Purwosalina, ada Bu Tati ini di Pasar Tanjung. Saya asli Pedalungan, Bapak asli Madura Sumeneb, Ibu asli Pasuruan Kraton. Ketemunya di Jember. Sama-sama pedagang di Pasar Tanjung Lawas, begitu ya. Oke. Baik, sesaat lagi kita akan kembali. Pemerhati Purwosalina, saya masih buka untuk Anda ya di 336500 atau 336600 setelah yang satu ini. Bahasa Jemberan begitu ya, Mas Hakim. Kalau melihat bahasa Jemberan begitu kan, biasanya kan ada ya telok lemaknya juga lah. Jawa dicampur sama Madura begitu ya. Yo rapas ya. Mataker ya. Gitu. Kalau melihatnya bagaimana itu? Atau memang dari anak-anak muda kah begitu yang memang ya kayak bahasa-bahasa slang kah atau mungkin yang lainnya? Bahasa kan lahir karena dipengaruhi geografis, bentang alam. Awalnya begitu. Kemudian era, media, tren dan tidaknya. Tapi awalnya dari geografi. Dan Jember ada di ruang yang bagus, ada di punya peradaban gunung, peradaban sungai, peradaban pesisir. Kita lengkap dan ada perjumpaan-perjumpaan budaya di sana. Jadi menjadi wajar ketika ada bahasa Jemberan yang nggak semuanya hanya Madura Jawa. Kalau sampean ke Kalisat misalkan bahasa Niaga di sana menggunakan bahasa Madura, tapi hitung-hitungannya pakai bahasa Tionghoa itu dan macam-macam. Dan kalau di Jember wilayah kota ada kan masyarakat yang kalau keluar kota jual minyak wangi itu, itu para suhul ini atau solid tukang nyolit ini punya bahasa sendiri. Ada kata bopong. Pakai bahasa Sunda kadang sabaraha atau apa itu dicampur jadi satu dan hanya mereka yang tahu misalkan. Jadi banyak bahasa sebenarnya di Jember dan banyak prokem. Itu sejak zaman Seruji Subandi juga ada istilah-istilah bahasa walian Jember ketika di itu untuk perang sebenarnya 4749 untuk perang. Tapi ketika yang tersisa sekarang dicampurkan disuruh ngobrol sama teman-teman bahasa walian Malang nggak nyambung. Ada kata-kata yang nggak nyambung itu bertahan sampai di generasi saya, nggak tahu kalau sekarang. Baik. Sampai-sampai ini ada yang menyebutkan tadi ya, kalau rumus bahasa Jember tuh setengah tambah satu. Iya. Bang abang. Iya benar. Tol ngantol. Baiklah, Mas Hakim, terakhir mungkin ada yang disampaikan tentang Jember ini. Jember istilah Pendalungan awal pernah ada di bukunya Pak Prawiro, siapa saya lupa ya, tahun 1985 saya kira. Itu saya kira ya mengadopsi dari teori melting pot Amerika Serikat karena di Amerika Serikat terlalu banyak para orang-orang yang bermigrasi ke sana ya dari berbagai negara, maka mereka pakai teori melting pot atau satu pot berisi berbagai banyak biji-bijian. Jadi saya kira untuk menjelaskan Jember sebagai kota banyak sebutannya, kota Seribu Gumuk, kota Pandalungan, kota Karnaval. Saya kira Jember seperti sebuah pot yang penuh dengan biji-bijian, ada banyak keanekaragaman di sana, ada banyak budaya di sana. Dan kita hanya butuh mengarsipkan itu, kita tulis ulang dan tulisan itu akan lentur sesuai perkembangan zaman ke depan. Bagus untuk kita mengerti tentang identitas kita. Ternyata Jember nggak semudah itu, nggak meskipun usia yang disepakati sekarang nggak sampai 1 abad, tapi kita sudah mengalami berbagai macam peristiwa hingga mengantarkan kita ke bentuk yang sekarang ini. Jadi sejarah harus menjelaskan itu. Baik. Wah, ini menarik sekali. Sebenarnya kita pengen nih gali lagi, kita ngobrol lagi seputar lebih kepada sejarah juga ya, budaya juga khususnya di Kabupaten Jember ya. Tapi waktu yang membatasi, Pemerhati Purwosalina, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Mas Hakim. Terima kasih Mas Hakim, sehat selalu dan semangat terus ini ya untuk menulisnya juga, museumnya juga. Baik Pemerhati, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa hari ini ada beberapa acara spesial untuk Anda. Pastikan terus